Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Al-Adabul Mufrad sampai di bab ke-212, bab 212, diberikan judul bersaing meninggikan bangunan. Ismail mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Zinad mengabarkan kepadaku dari ayahnya dari Abdurrahman bin Al-Araj an Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'atu hatta yanatawalan nasu fil bunyani. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan datang atau tidak akan bangkit, tidak akan terjadi hari kiamat hingga manusia saling berlomba untuk meninggikan bangunan. Tidak akan terjadi kiamat hingga manusia bersaing meninggikan bangunan. Saniki sampun bersaing meninggikan bangunan apa dereng? Sampun. Dereng, tasik tepe berarti. Alhamdulillah dereng kata. Sekarang ini dunia sedang tinggi-tinggian membuat tower ya. Tokyo Tower masih kurang tinggi, ada Burj of Arab ya di Dubai. Mungkin enten male Al-Basit Tower mengalahkan Burj of Arab. Ini persiapan punan ya. Insyaallah. Ini alat-alat berat mun siap sedanten ya. Luar biasa. Bapak Ibu, mari kita lihat apa penjelasan ulama terkait hal ini. Setiap yang memiliki rumah ingin agar rumahnya lebih tinggi dari rumah orang lain. Nggih napa? Nggih, banjir. Ojek motor banjir. Alhamdulillah. Bener nih. Ini nek kitab pun kantun kedhik niku pun jos. Khawatir banjir, semakin berusaha untuk meninggikan rumahnya. Atau yang dimaksud dalam hadis ini adalah bermegah-megahan dengan memperbanyak hiasan dan ornamen rumah. Nggih lho. Oh nggih. Kula tanglet mawon. Kandungan hadis ini dapat difahami sebagai celaan terhadap perbuatan berlomba meninggikan bangunan. Akan tetapi Ibnu Hajar dalam hal ini tidak sependapat, karena tidak setiap hal yang mendekati hari kiamat merupakan perbuatan tercela. Sebagian ulama menyampaikan bahwa meninggikan bangunan itu dianggap tercela apabila meninggikan bangunan itu dalam rangka untuk pamer, bukan dalam rangka untuk kebutuhan seperti tadi banjir misalnya. Ibnu Hajar juga mengklarifikasi hal itu dengan menyampaikan pendapat bahwa tidak semua hal yang disampaikan mendekati kiamat itu sesuatu yang tercela. Artinya tidak buruk atau tidak cela seseorang berupaya untuk memperbaiki atau meninggikan bangunan rumahnya. Namun diingatkan jangan sampai hal tersebut menjadikan kita congkak, menjadikan kita sombong, dan meninggikan rumah tujuannya adalah untuk pamer. Saya ingin menambahkan yang di rumah memiliki kitab Al-Arba'in Nawawi, nanti bisa dilihat di hadis kedua terkait dengan Rasulullah SAW berbincang-bincang dengan malaikat Jibril terkait Islam, iman, dan ihsan. Insya Allah banyak yang memiliki kitab ini, dan di antara penjelasan itu
ada kalimat terkait dengan pertanyaan kiamat, Bapak Ibu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya terkait dengan kapan kiamat, Rasulullah menjawab tidak tahu. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu kapan tepatnya terjadi kiamat. Oleh karena itu, jika nanti ada yang meramalkan kiamat, maka wajib bagi kita tidak percaya. Kok sampai ada yang mengatakan koyo engko malam tahun baru ini kiamat, terus kita resah, waduh aku tak berangkat nang ndi, kiamat itu kita kemanapun kan kena ya. Kemanapun kita kena. Jadi ini bukan terkait dengan kapan kiamat terjadi, tapi apa yang sudah kita persiapkan ketika hal tersebut terjadi. Lawang kita ini ditanya berkali-kali, Bapak Ibu, wis siapa mati? Napa jawabannya? Dereng. Dan ketika ditanya kenapa belum siap, sangune durung akeh. Ketika ditanya lagi kapan sangune akeh, nggih bingung paling ya. Jane kata guru saya dulu, anjane umat Kanjeng Nabi akhir zaman ya wis ngene iki. Maka disampaikan terkait dengan pertanyaan atau ciri-ciri kiamat. Dan jika kamu melihat seseorang bertelanjang kaki dan bertelanjang dada, miskin dan mengembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunannya, maksudnya bahwa penduduk dusun dan orang-orang miskin saling bersaing meninggikan bangunan demi kebanggaan karena mereka berubah menjadi orang-orang kaya. Bahkan disampaikan kalimatnya, kenapa mengembala domba, itu menunjukkan posisi profesi pada zaman itu adalah yang paling miskin, Bapak Ibu. Berbeda dengan yang mengembala onta. Umumnya pengembala onta pada zaman itu adalah orang-orang yang kaya, orang yang mampu. Tapi pengembala kambing itu dianggap yang paling miskin. Lebih-lebih ketika itu bukan kambingnya, dia hanya buruh untuk mengembala kambing. Ditunjukkan bahwa orang yang profesinya paling rendah atau penghasilannya paling sedikit pada waktu itu tiba-tiba menjadi orang kaya. Dan sebagaimana kita ketahui, Rasulullah itu berasal dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Bapak Ibu, orang yang ada di Mekah dan di Madinah, jenengan nate ngitung yang miskin berapa dibandingkan yang kaya? Menurut jenengan banyak yang miskin atau yang kaya? Kaya. Mirip-mirip sekitar mriki kan. Sehingga kita lihat bahwa orang yang pada waktu itu posisinya paling miskin, hari ini kita dapati kaya raya, luar biasa. Dalam hadis ini ada pesan larangan meninggikan dan memperkokoh bangunan yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, ini catatan, Bapak. Ada pesan larangan meninggikan dan memperkokoh bangunan yang sebenarnya tidak diperlukan. Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh beliau bersabda, seorang manusia diberi pahala pada segala sesuatu kecuali apa yang ia letakkan di atas tanah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tanpa meletakkan sebuah batu atau sepotong bata pun. Maksudnya beliau tidak memperkokoh, meninggikan dan memperindah bangunannya. Kalimat penggembala domba, alasan kenapa hanya penggembala domba yang disebut, karena ia adalah penduduk dusun yang paling lemah ekonominya. Nah, ini disampaikan. Berbeda dengan penggembala unta yang umumnya bukan termasuk orang-orang yang miskin. Dalam catatan syarah atau penjelasan hadisnya disampaikan, sungguh kiamat itu memiliki tanda-tandanya.
Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sungguh telah datang tanda-tandanya. Para ulama membagi tanda-tanda kiamat menjadi 3 bagian sebagai berikut. Sebagian sudah berlalu, sebagian terus berkembang, dan sebagian lain baru muncul ketika kiamat benar-benar sudah sangat dekat, yakni tanda-tanda yang besar. Contohnya seperti turunnya Nabi Isa putra Maryam, munculnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, dan terbitnya matahari dari arah barat. Salah satu tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya sendiri. Konkretnya ialah seorang budak perempuan melahirkan seorang anak perempuan, lalu anak perempuan ini menjadi kaya dan memiliki seperti apa yang dimiliki oleh ibunya. Ini adalah kata kiasan tentang melimpah ruahnya harta di tengah-tengah manusia. Hal ini diperkuat dengan kalimat berikutnya, dan jika kamu melihat seorang bertelanjang kaki dan bertelanjang dada, miskin dan mengembala domba, berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Orang yang dulunya saking tidak punyanya Bapak Ibu, sampai-sampai bertelanjang kaki itu berarti tidak bisa membeli alas kaki, sandal. Bertelanjang dada artinya memang tidak punya baju, tidak punya kain. Semiskin itu, namun hari ini mereka menjadi orang yang kaya raya. Ini adalah tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus berlangsung. Namun tepatnya kapan kiamat tidak ada yang tahu. Saya ingin memberi kisah singkat fakta yang baru terjadi 2025 Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada berita seperti ini, kita tidak boleh percaya dan jangan sampai terjadi. Jenengan sampun mendengarkan kiamat diramalkan akan terjadi 25 Desember 2025. Ini sampai penduduk Ghana, ya, semerap ya. Ada salah seorang mengatakan dirinya adalah nabi, memproklamirkan diri, saya ini adalah seorang nabi. Namanya adalah Ebu Noah. Atau dia menyebut saya ini adalah Nabi Nuh. Kalau hari ini ada yang mengaku saya ini adalah Nabi Nuh, kemudian jenengan percaya, ya kebacut wong kita kari titik misalnya. Ya kebacut terus percaya katut nih, ya kenemenen ya. Kalau ada yang menyampaikan demikian. Jadi dia ini meramalkan Bapak Ibu, Ebu Noah adalah seorang pria Ghana, bagaimana membacanya? Ghana, negara di Afrika yang mengaku sebagai nabi atau utusan Tuhan dan menjadi terkenal karena meramalkan kiamat akan berupa banjir global. Ternyata tidak terjadi di Ghana, terjadinya di yang katanya akan terjadi banjir besar menutupi bumi seperti peristiwa Nabi Nuh pada 25 Desember 2025. Kadang ngeten iki otak-atik matuk ya. Dulu itu 999 kiamat. Sampai sekolah niku wedi. Sekarang dicocokkan 25 katanya terjadi kiamat saat hari Natal, kata dia. Ia mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk membangun beberapa bahtera, kapal besar, layaknya kisah Nabi Nuh agar bisa menyelamatkan pengikutnya. Dan orang-orang yang percaya memberikan seluruh hartanya kepada Ebu Noah untuk membangun bahtera. Jangan bayangkan. Bahkan ada yang mulai mengungsi ke dataran tinggi Bapak Ibu. Dan ini tidak sedikit, berjubel manusia ini mencari tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Khawatir akan terjadi kiamat. Kalau jenengan lihat videonya di YouTube, enten sing beto bangkelan di Sowon dan lain sebagainya. Sampai seperti itu, percaya bahwa akan terjadi kiamat.
Dan orang-orang yang percaya tersebut membagikan pesan ini di media sosial, makin rame lah orang tahu. Dan karena keyakinannya itu, setelah orang memberikan hartanya dan berpindah agar aman dari banjir, aman dari kiamat, ternyata kiamat tanggal 25 tidak terjadi. Dan ini hebatnya Ibu Noah. Enten mawon tasian. Katanya apa? Kiamat tidak terjadi karena Tuhan menerima doa saya agar kiamat ditunda. Wes. Ngeten nek jek percaya maneh nggih kebacut anjane. Nggih. Jadi dia mengatakan Tuhan menerima doa saya, kiamat ditunda. Jamaahnya ini percaya juga. Jangan bayangkan. Namun setelah itu kontroversi terjadi Bapak Ibu. Setelah berita itu muncul, tidak lama kemudian ada seseorang yang memvideo bahwa Ibu Noah ini ternyata membeli mobil mewah Mercedes-Benz. Alih-alih membuat bahtera, membuat kapal, uangnya, donasi dari jamaahnya itu ternyata digunakan untuk membeli mobil mewah Mercedes-Benz dan tidak melanjutkan proyek bahteranya. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah menerima doanya, maka donasinya oleh Nabi Ibu Noah dibelikan Mercedes-Benz. Beberapa otoritas dan pakar hukum bahkan menyatakan berpotensi menghadapi tuntutan hukum di Ghana. Jadi nanti ketika Ibu Noah ini dipenjara oleh polisi, ganti dia. Saya bukan Nabi Nuh, saya Nabi Yusuf. Kenapa? Karena pernah dipenjara. Ngoten. Nek jenten sing percaya nggih kenemen jene. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi hati-hati benar ketika ada seseorang yang meramalkan kiamat, mengatakan tahu kiamat, mengatakan dia ini nabi, sudah pakem bagi kita umat Islam bahwa Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada yang mengaku-ngaku nabi, maka sudah tidak usah khawatir, tidak perlu ragu, pun mboten usah melo. Niku ngoten biasane wong gangguan jiwa. Terus diikuti. Insyaallah ini sebagai pengantar kita, mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bermohon mendoakan saudara kita, Bapak Ibu. Beberapa saudara kita sakit. Kita bermohon kepada Allah agar diberikan kesembuhan, bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mari kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.